Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan soal fisika yang kalian bisa jadikan pemanasan sebelum mengikuti tes NTU yang sebenarnya, yang pada tahun 2021 ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Maret. Seperti janji Koko, dalam satu minggu ini Koko akan terus bahas soal fisika. Jadi bagi kalian semua yang belum nonton video kemarin, kalian bisa klik link yang ada di description. Dan jangan lupa juga untuk lanjutin latihan soal kalian dengan menonton video pembahasan berikutnya. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, Koko silahkan untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja kerjain soal pertama dari 7 soal yang Koko akan bahas di video ini. Yang pertama, a long straight wire of length 1.4 meter, ada wire panjangnya 1,4 meter, carries a current of 3.5 ampere. Dia membawa arus, besar arusnya adalah 3,5 ampere. If a magnetic field of magnitude, kalau ada medan magnet dengan kuat medan magnet 1,5 Tesla, is directed parallel to the wire, diarahkan atau diberikan sejajar dengan wire, what is the magnitude of the force on the wire? Berapakah besar gaya pada wire ini? Gaya yang dimaksud di sini udah pasti gaya Lorentz atau magnetic force. Dan formula dari magnetic force itu adalah BIL sin theta. Jangan lupa sin theta-nya. Karena kalau enggak mungkin kalian akan terjebak waktu kerjain soal ini. F equals to BIL sin theta. Dan theta itu adalah sudut antara B dan I. Jadi theta di sini adalah angle between B and I. Nah, di soal ini udah jelas. Dia bilang B-nya parallel to wire. Wire-nya itu adalah current-nya. Kalau kita punya wire ke wire ini, current-nya pasti ke arah kanan atau kiri misalnya. Dan B-nya paralel dengan wire ini. Inilah B-nya. Dengan kata lain, sudut yang dibentuk antara B dan I itu adalah 0 derajat. Atau kalian boleh bayangkan 180 kalau dia in the opposite direction. Tapi mau 0 ataupun 180, nilai sin-nya itu pasti 0. Dengan kata lain, force-nya adalah 0 Newton. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal kedua. The period of a physical pendulum, periode dari suatu pendulum, bisa dihitung dengan formula berikut. T sama dengan bla bla bla. Jadi T itu menyatakan periode. The quantity D has a unit meter. D-nya unitnya meter. Pertanyaannya, apakah unit dari I? Apakah unit dari I? Selain periode dan D, kita punya dua kuantiti lain, yaitu M dan G. Karena M dan G tidak disebutin di soal ini, maka kita akan anggap M ini sebagai besaran massa, besaran M pada umumnya. Pada umumnya M itu massa, dan G itu adalah percepatan gravitasi. Kita ingin mencari unit dari I. Koko tinggal ganti semua kuantiti dalam persamaan ini menjadi unitnya. T itu second equals to 2 pi, nggak ada unit karena 2 pi adalah konstanta, square root of I, kita mau cari unit of I, over unit of mass kg, unit of acceleration of free fall atau gravity, meter per second square, unit dari D is a meter menurut soal. By squaring both side, kita akan dapat second square equals to I over kilograms meter square second negative 2.
Therefore, the unit of I kita akan dapat, yaitu kg meter square S square S minus 2. Dan ini tentu saja bisa di cancel out. Sehingga unit dari I itu adalah kg meter square. Jawaban yang benar ada di option yang I lagi. Kita lanjutin ke soal yang ketiga. A particle is moving along a straight line. Ada sebuah partikel bergerak sepanjang garis lurus. The position of the particle as function of time is bla bla bla. Kita dapat fungsi dari position. Fungsi dari posisi. What is the average speed of particles between t equals to 1 and t equals to 2? Kita ditanya kecepatan rata-rata, average speed. Ada kata-kata average di sini. Untuk mencari average speed, kita bisa hitung dengan formula total distance dibagi total time. Nah, karena distance-nya adalah posisi dari waktu, kita cari aja jarak yang dia sudah tempuh dalam waktu 2 detik dengan mensubstitusi t-nya 2. Jadi Koko cari dulu x2. Tinggal diganti aja ya. T-nya ganti 2, T-nya diganti 2. Kalau dihitung kita akan dapat 6 plus 8 kali 2, 16. Ditambah 2 kuadrat 4 kali 10 yaitu 40. Kalau ditambahin semua kita dapat 62. Cari juga jarak yang dia udah tempuh dalam waktu 1 detik misalnya. Waktu X-nya 1 kita akan dapat 6 plus 8 plus 10. Hasilnya 24. Nah, yang kita mau cari itu adalah total distance yang dia udah tempuh saat T-nya 1 dan T-nya 2. Total distance-nya berapa? Total distance-nya ya udah pasti selisihnya. 62 dikurang 24. Dibagi dengan total time. Waktu yang dia butuhkan untuk menempuh distance ini adalah 1 detik aja. Dari 2 sampai 1. Jadi kalau kita hitung average speed-nya adalah 62 dikurang 24 yaitu 38 per 1. Hasilnya ya udah pasti 38. Ini average speed ya. Average speed. Dan itulah jawaban dari soal nomor 3. Kita lanjutin ya ke soal nomor 4. Sambil kalian bisa coba kerjakan dulu sebelum Koko bikin pembahasannya. Soal keempat dia bilang the resistivity of gold, resistivity dari suatu material gold itu adalah sebesar 2.44 times 10 to the power of negative 8 ohm meter. Itu resistivity. Temperature-nya 20 derajat Celcius. Sebuah gold wire, kita punya wire terbuat dari emas, diameternya 1 mm, panjangnya 30 cm. Wire kita memiliki arus sebesar 810 mA. Pertanyaannya, the power dissipated in the wire is closest to berapa? Berapakah power yang didisipasikan atau power yang dihasilkan oleh wire kita? Formula dari power itu adalah V times I. V-nya adalah potential difference, I-nya adalah current. Dan current-nya kita udah tahu 810 mA. Yang kita belum tahu adalah V-nya. Tapi dari info soal resistivity, diameter, dan length, kita bisa cari resistance of the wire. Jadi kita cari dulu resistance of the wire, yaitu resistivity times L over A. Di sini yang Koko pengen tekankan adalah hati-hati dalam mengerjakan soal fisika yang memiliki unit yang belum SI.
Jadi unitnya kalian harus ubah dulu menjadi SI. Jangan langsung main masukin rumus aja. Jadi kalau kita lihat resistivity, ohmmeter ini udah SI. Ini boleh langsung di substitute. Dikali length of wire itu 37 cm, jadiin meter dulu. 37 cm itu adalah 0,37 dibagi dengan cross sectional area. Cross sectional area atau luas penampang. Luas penampang dari wire kita selalu asumsikan sebagai lingkaran, sebagai circle. Dan luas dari lingkaran adalah pi r kuadrat. Pi kali radius kuadrat. Hati-hati, infonya diameter. Diameternya 1 mm. Berarti radiusnya 0,5 mm, jadiin meter dulu. Kuadrat. Dari sini kalau kita hitung, kita bisa mendapatkan resistance dari wire. 2,44 kali 10 pangkat min 8 kali 0,37 dibagi pi kali 0,5 10 pangkat min 3 kuadrat. Kalau Koko nggak salah hitung, resistance-nya kita akan dapat 0,0111495 ohm. Unitnya SI. Kemudian V-nya by using Ohm's law kita bisa ubah menjadi I times R. Voltage itu atau potential difference kan arus dikali hambatan, dikali lagi dengan I. Dengan kata lain, Koko boleh bilang formula dari power itu adalah I square times R. Masukin aja I-nya, unitnya hati-hati ya, 0,81 ampere kuadrat dikali dengan 0,011495. Dan kalau Koko hitung, hasil akhirnya itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3 watt. Dengan kata lain 7,5 miliwatt. Atau jawabannya yang I atau yang E. Kita udah kerjain 4 soal. Koko lanjutin lagi ke soal ke-5. Dan Koko akan akhiri di soal ke-7 nanti. Jadi bagi kalian semua yang sedang nonton video ini, ayo kita sama-sama kerjain soalnya. Soal ke-5, infonya kasih tahu kita a soccer ball with mass 0.45 kg. Ada bola masanya segitu. Is initially moving with speed 2 meter per second. Dia punya kecepatan awal. Kecepatan awalnya 2 meter per detik. A soccer player, ada seorang pemain bola, menendang bola ini. Jadi ada orang yang nendang bola ini. Orang ini memberikan a constant force of magnitude 30 Newton. Jadi waktu orang ini tendang bolanya, dia memberikan gaya 30 Newton. In the same direction as the ball's motion. Ini info pentingnya. Jadi dia tendang bolanya dengan arah yang sama dengan gerakan bola. Jadi kalau Koko ilustrasikan, katakanlah ini bolanya. Misalnya bolanya bergerak ke kanan mula-mula dengan kecepatan 2 meter per second, orang ini memberikan gaya dengan arah yang sama. Gaya yang dia berikan adalah 30 Newton. Efeknya adalah bola ini nanti akan bertambah kecepatannya menjadi 4 meter per detik. Pertanyaannya, berapa jarak the player's foot be in contact with the ball? Jadi agar dia atau agar bolanya memiliki kecepatan 4, berapa jarak yang harus ditempuh oleh kaki pemain bola tersebut? Dengan kata lain, dia tanya berapa jarak gaya ini harus diberikan. Karena ketika kaki pemain bola in contact, berarti gaya konstan itu tetap diberikan.
Nah, untuk kerjain soal ini, kita bisa gunakan beberapa konsep atau beberapa dasar teori. Tapi yang Koko akan gunakan adalah work energy conservation. Waktu kita tendang bolanya, kita kasih gaya. Gaya dikali perpindahan itu adalah usaha. Dengan kata lain, waktu Koko tendang bolanya dengan gaya 30 Newton, sama aja dengan Koko memberikan usaha kepada bola ini. Dan usaha yang Koko berikan akan digunakan oleh si bola untuk meningkatkan kecepatannya. Artinya, work done itu akan sama dengan change in kinetic energy. Usaha yang kita berikan akan digunakan oleh bola untuk meningkatkan kecepatannya. Dan energi yang berhubungan dengan kecepatan itu adalah kinetic energy. Nah, usahanya adalah force dikali distance. Distance inilah yang kita ingin cari. Force times displacement ya, lebih tepatnya. Tapi dalam konteks soal ini sama aja. Equals to half mv square minus half mu square. Force-nya 30, S-nya kita mau cari half m 0.45 v square minus u square. Koko faktorin setengah m-nya. Dan kalau kita hitung, kita akan dapat S-nya adalah 0,5 kali 0,45 kali lagi dengan open bracket 4 square minus 2 square. Hasilnya kita bagi dengan 30. Dan jawabannya adalah 0,09 meter. Answernya yang B. Kita lanjutin ke soal ke-6. A student tries to raise a chain consisting of 3 identical links. Jadi ada seorang siswa. Siswa ini akan mengangkat sebuah rantai yang terdiri dari 3 buah identical links. Jadi rantainya ada 3 buah cincin. Kalau kalian bayangin sebuah rantai, rantai itu kayak ada banyak cincin-cincinnya. Nah, ini ada 3 buah cincin atau links. Setiap cincin itu memiliki massa 200 gram. The 3-piece chain is connected to a light string and then suspended vertically. Jadi chain, rantai, yang terdiri dari 3 piece of link, yang terdiri dari 3 cincin, itu dihubungkan dengan sebuah light string. Artinya stringnya tidak memiliki massa, and then suspended vertically, with the student holding the upper end of the string and pulling upward. Muridnya memegang bagian paling atas dari stringnya, kemudian dia tarik ke atas. Because of the student's pull, karena tarikan si student, sebuah gaya ke atas sebesar 15 Newton is applied to the chain by the string. Jadi gaya 15 Newton diberikan ke rantai ini. Pertanyaannya, carilah gaya yang diberikan by the top link on the middle link. Carilah gaya yang diberikan oleh cincin paling atas ke cincin yang tengah. Kalau kalian baca soal ini, mungkin kalian sudah bisa bayangkan. Kurang lebih kalau kita ilustrasikan mungkin gambarnya seperti ini. Ini ada cincin. Ini ada cincin. Ini ada cincin. Masing-masing cincin memiliki berat 200 gram dan mereka dihubungkan dengan tali. Kemudian ditarik lagi ke atas. Gaya ke atas ini diberikan oleh si student sebesar 15 Newton. Karena dihubungkan dengan tali, maka akan ada tension between cincin-cincin tersebut. Jadi di sini ada T1, di sini ada T2. Yang kita mau cari adalah T1-nya berapa.
Gaya antara cincin paling atas dan cincin yang tengah. Berarti T1-nya yang kita mau cari. Untuk mencari T1, pertama Koko harus tahu dulu percepatan dari sistem ini. Untuk cari percepatan sistem, kita bisa gunakan sigma F untuk sistem. Equals to M system dikali acceleration. Net force yang bekerja pada sistem ini adalah 15 Newton aja. Karena T1 akan saling cancel out, T2 juga akan saling cancel out. Jadi net force-nya hanya 15. Masanya adalah masa total, karena Koko meninjau sistem. Masa totalnya adalah 600 gram. 600 gram itu adalah 0,6 kilo dikali A. Dengan demikian, kita akan dapat percepatan dari sistem ini. 15 dibagi 0,6, hasilnya adalah 25 meter per second kuadrat. Ini percepatan sistem, percepatan seluruh sistem. Untuk mencari T1 aja, kita bisa tinjau benda pertamanya aja. Sekarang Koko akan tulis sigma F1 sama dengan M1 kali A. Benda pertama itu yang atas ini. Kalau kalian lihat, gaya yang bekerja pada benda 1 itu hanya ada 2. Misalnya ini benda 1, hanya ada gaya 15 Newton dan T1. Inilah 2 gaya yang bekerja pada benda 1. Maka sigma F1-nya adalah 15 dikurang T1. Karena benda ini secara net akan bergerak ke atas. Sehingga gaya yang ke atas pasti lebih besar daripada gaya yang ke bawah. Jadi sigma F1-nya adalah 15 dikurang T1 sama dengan M1 0,2 dikali dengan A. A-nya 25. Dengan demikian, kalau Koko hitung T1-nya adalah 15 dikurang 0,2 kali 25. Jawabannya adalah 10 Newton. Yang D. Ini soal ke-6. Dan kita lanjutin ke soal terakhir, yaitu soal ke-7. Sebelum Koko ke soal ke-7, sebagai materi latihan tambahan, kalian bisa nih coba hitung T2-nya berapa. Untuk hitung T2, kalian boleh tinjau benda kedua atau benda ketiga. Yang mana aja sama hasilnya. Silakan dicoba ya. Bagi yang udah coba dan ingin tahu jawabannya benar atau salah, bisa komen di video ini. Nanti Koko akan bales komen kalian. Kita lihat soal terakhir, soal ke-7 yang Koko akan bahas di video ini. Soalnya berbicara tentang speed of sound itu adalah 340 meter per detik. Kecepatan suara di udara itu 340. A shot is fired, suatu tembakan kita tembakin, and the echo is heard 2 seconds after the shot was fired. Echo-nya, gemanya, echo itu gema ya, gemanya terdengar 2 detik setelah kita menembakkan tembakan tersebut. Pertanyaannya, how far is the reflecting surface? Berapa jauh permukaan yang memantulkan gelombang suara itu? Jadi kalau Koko ilustrasiin, misalnya ini kita punya tembakan. Ini suara tembakan kita mula-mula. Katakanlah ini adalah surface-nya. Jadi kita ada di sini. Kita bunyiin suara bang misalnya. Suara itu nanti akan merambat melalui udara, kemudian akan mantul lagi balik. Waktu dia pergi ke sana dan dia balik lagi sehingga kita dengar echo-nya itu 2 detik. Dengan kata lain kita bisa bilang, atau Koko bisa bilang, waktu yang gelombang suara ini tempuh untuk mencapai ke sana itu adalah 1 detik aja. Time taken-nya 1 second.
Karena kita dengar echo-nya 2 detik. Echo itu kan pergi dan balik, baru kita kedengeran. Waktu yang ditempuh untuk pergi dan balik lagi ini 2 detik. Berarti pergi aja itu adalah 1 detik. Waktunya 1 detik, kecepatannya 340 meter per second. Dengan kata lain, jaraknya kita udah tahu, yaitu speed dikali time. 340 dikali 1, hasilnya ya udah pasti 340 meter. Atau option yang A. Nah, pembahasan Koko selesai untuk video kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa untuk lanjutin nonton video berikutnya. Karena Koko yakin banget pasti akan membantu kalian ketika mengerjakan tes yang sebenarnya. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.